Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di acara Bawaslu Ngobrol. Saya Eranisa Kusuma Firdaus, mahasiswi Fagbang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Senang sekali rasanya hari ini saya bisa menyapa Sobat Bawor dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan live streaming kami di YouTube. Sobat Bawaslu, hari ini merupakan Bawor edisi ke-95 yang akan membawakan tema yang berbeda. Dan tema Bawor hari ini adalah membincang kompetisi debat mahasiswa Bawaslu mengulik penegakan hukum pemilu. Oke, kali ini telah hadir di sini dari anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, yaitu yang terhormat Bapak Saleh Darmawan SHMH, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak Saleh. Selamat pagi Mbak Era. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Semangat pagi Pak. Menjelang siang. Selamat pagi juga buat para pecinta Bawor, ya, para pemirsa Bawor dimanapun Anda berada. Ya, silakan dilanjut Mbak Era. Tidak hanya satu narasumber saja nih teman-teman. Kali ini kita akan kehadiran tamu istimewa dari UIN Saizu, yaitu Mbak Ajeng Setia Putri. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Moderator. Iya. Bagaimana kabar hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat, semangat pagi ya. Semangat pagi. Oke. Nah, langsung saja ya, yang ditunggu Sobat Bawaslu secara di YouTube ya Pak Mbak ini. Langsung saja kita langsungkan acara Bawor edisi ke-95. Kita akan membincang ke narasumber yang pertama, Bapak Saleh Darmawan. Saya akan mengajukan pertanyaan nih Pak, mengenai kajian demokrasi. Kajian demokrasi ini terus giat dikencarkan nih Pak, terkhusus mengenai kepemiluan. Berkenaan dengan hal ini, apakah Bawaslu mempunyai program-program yang mendukung kajian dengan materi pemilu nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Era. Jadi begini, memang Bawaslu sendiri sejak selesai pelaksanaannya tahapan pemilu maupun pilkada, kita punya program-program banyak sekali Mbak ya, yang tujuannya adalah mempersiapkan masyarakat Indonesia pada pelaksanaan pemilu serentak di 2024 nanti. Kita ingin supaya pemilu yang akan datang di tahun 2024 itu berjalan lebih baik dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga kita mempersiapkan beberapa program yang intinya adalah bagaimana Bawaslu nanti bisa menciptakan pemilih yang cerdas dan berintegritas itu. Nah, di samping itu Bawaslu juga punya kepentingan untuk menyuarakan artinya beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu pada pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena kita kan selalu melakukan evaluasi ya terhadap pelaksanaan pemilu itu. Nah, kebetulan di pemilu 2024, baik pemilu maupun pemilihan nanti, ini kan pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa tidak ada perubahan undang-undang. Biasanya setiap pemilu itu ada regulasi yang berubah. Karena sifatnya adalah setelah melakukan evaluasi di pelaksanaan pemilu sebelumnya, terus kemudian dari evaluasi itu diketahui adanya kelemahan ini kemudian ditutup atau diperbaiki dengan mengatur di regulasi yang baru. Tetapi untuk undang-undang pemilu dan undang pemilihan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemilu dan pemilihan di 2024 itu tidak ada perubahan, maka kita harus mempersiapkan diri menghadapi atau menyikapi kalau kemudian kelemahan-kelemahan itu muncul lagi.
Nah, inilah program Bawaslu. Maka Bawaslu punya beberapa program. Satu antara lain kita membuat desa pengawasan, desa anti politik uang. Terus kemudian kita juga melaksanakan beberapa kegiatan talkshow seperti Bawor ini, ya, di Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah juga melaksanakan semua. Ada beberapa macam nama, ya, tapi intinya adalah sama. Terus kemudian kita juga punya program ada kampus kepemiluan yang untuk memfasilitasi kalangan mahasiswa, ya, yang ingin mengetahui tentang bagaimana sih pemilu itu berjalan di Indonesia, terus bagaimana sih tugas dari Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan pemilu, gitu kan. Itu ada kampus kepemiluan. Makanya Bawaslu Kabupaten Banyumas sendiri sudah melakukan kerjasama dengan Universitas Jenderal Sudirman dan juga Uniku, ya, untuk pelaksanaan itu. Begitu juga nanti ke depan kita akan mengadakan kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi lain yang ada di Purwokerto, ya, supaya ini tercapai nih ke sana. Nah, program yang paling baru dan ini sudah 2 kali kita laksanakan, yaitu adalah debat mahasiswa, ya. Yang kemarin baru saja debat kedua dilaksanakan, dan kebetulan dari Purwokerto, dari Unsur juga ngirim delegasi, ya, terus kemudian dari Uniku juga mengirim delegasi, dan yang lebih lagi ini, ya, dari Saisu, ya, juga mengirimkan delegasi untuk debat itu. Nah, ini salah satunya adalah Mbak Ajeng yang hadir di tengah-tengah kita hari ini, ya. Mbak Ajeng ini merupakan salah satu peserta debat Bawaslu, ya, tentang penegakan hukum pemilu, ya, yang dari Saisu, ya, Mbak Ajeng, ya. Jadi itu, Mbak, program-program Bawaslu itu antara lain itu. Nah, ini ke depan Bawaslu juga punya program banyak yang tujuannya adalah sama, mempersiapkan masyarakat, ya. Apalagi intinya mahasiswa kan sebagai agen perubahan, ya. Berkaca dari pengalaman debat pertama itu, waktu itu masih terbatas debat pertama, tidak semua perguruan tinggi se-Indonesia ikut, ya. Kalau kemarin kan ada se-Indonesia itu, ya. Nah, berkaca dari pengalaman debat pertama itu hasilnya sangat luar biasa. Banyak sekali masukan-masukan dari mahasiswa yang akhirnya bisa membuat Bawaslu memutuskan atau mendapatkan diskursus baru, ya, yang dijadikan dasar pijakan bagi Bawaslu untuk mengeluarkan regulasi-regulasi berikutnya. Dan ini juga menjadi acuan dari Bawaslu juga untuk memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk pelaksanaan penegakan hukum pemilu yang kita cita-citakan, gitu, Mbak Era. Berlanjut ke narasumber yang kedua, ya, Mbak Ajeng ini, tolong ceritakan nih, bisa kita sharing ke sahabat Bawor yang ada di rumah dan dimanapun berada, ya, yang menonton live streaming di YouTube. Ceritakan awal mula Mbak bisa mengetahui atau bahkan terlibat langsung untuk acara debat yang diadakan Bawaslu tersebut. Baik, terima kasih pertanyaannya, gitu. Ini menceritakan saja, gitu, ya, Mbak, ya, bahwa keterlibatan saya untuk mengikuti debat Bawaslu ini bermulanya karena pertama saya memang orangnya penasaran, gitu, rasa ingin tahu, loh, ini ada debat Bawaslu, ranahnya ini sangat spesifik, begitu. Kita berbicara tentang Badan Pengawas Pemilu, gitu, di Indonesia. Nah, kemudian untuk awalnya itu pertama memang di kampus saya itu di UIN itu ada komunitas mahasiswa pemerhati hukum. Nah, yang mana dari komunitas tersebut saya juga termasuk di dalamnya, itu membuka open recruitment, gitu, Mbak. Open recruitment tentang siapa saja yang berminat untuk mengikuti lomba ini, lomba debat Bawaslu ini, sebagai delegasi dari UIN Saizu, begitu. Nah, kemudian karena memang saya tertarik untuk mengikuti ajang ini, saya berinisiatif untuk mendaftar. Nah, mendaftar, kemudian ditentukan hari untuk screening, gitu, seleksi siapa saja yang memang memiliki potensi untuk mengikuti lomba debat ini. Sehingga pada saat seleksi itu terdapat beberapa mahasiswa yang mendaftar, kemudian dari banyaknya itu kita dipilih 3 orang untuk menjadi satu tim. Kemudian kami sama-sama dari Fakultas Syariah, begitu. Nah, kemudian dari 3 orang tersebut kita sudah disepakati mengenai adanya ini
adanya tema dan mosi yang telah ditentukan oleh panitia. Kemudian dari kami itu mempelajari bagaimana sistem debat yang harus dilangsungkan nanti, kemudian tahapannya apa saja, mulai dari tahap eliminasi atau penyisihan, kemudian nanti tahap debat secara nasional di Jakarta begitu. Nah, dari sana kami menentukan esai atau tulisan ilmiah apa yang akan kami buat untuk mewakili kampus mengikuti ajang ini, karena memang pada ajang debat ini itu seleksi awalnya itu dengan esai, Mbak. Selain itu juga kami mempresentasikan esai tersebut dengan durasi itu maksimal 5 menit dan di-share di YouTube begitu. Jadi nanti Dewan Juri itu melihat substansi yang ada di esai itu dan juga bagaimana video presentasi yang dijabarkan oleh para peserta gitu. Dan menariknya bahwa memang debat menurut saya itu sendiri adalah suatu yang asik, Pak. Karena selain dari kita memiliki nalar yang kritis, kita juga mengajak audiens atau pihak-pihak yang ada itu untuk ikut serta memikirkan, bukan hanya mengiyakan itu, tetapi juga memikirkan bagaimana tentang mosi itu bisa menjadi pro, bisa menjadi kontra, seperti itu. Karena memang kita ketahui ya bahwa debat itu tentunya ada tim yang pro, ada tim yang kontra, iya begitu. Dan dari sana menariknya debat itu bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, Mbak, tapi argumen mana yang paling meyakinkan Dewan Juri begitu. Sehingga disitulah titik kemenangan suatu tim gitu, baik dari tim pro maupun tim kontra. Dan memang jujur gitu dari diri saya sendiri bahwa yang paling sulit itu adalah ketika hati kita mengatakan pro, tetapi di situ kita kebagian mosi yang kontra begitu. Jadi itu untuk melawan diri sendiri gitu, Pak. Untuk melawan diri sendiri bagaimana kita bisa menyusun argumentasi yang sesuai untuk menguatkan tim masing-masing begitu. Terima kasih kepada Mbak Ajeng yang sudah sharing. Menarik sekali ya Mbak, bisa menjadi pembelajaran Sobat Bawor di rumah untuk melihat program-program dari salah satu program dari Bawaslu ini. Oke, berlanjut membahas idealisasi tujuan program nih Pak. Idealisasi tujuan program kompetisi debat yang diselenggarakan Bawaslu idealnya bertujuan untuk apa sih? Penyelenggaraan debat yang mengusung tema keadilan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 nih Pak. Monggo Pak. Baik Mbak Era. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan di pemilu 2019 dan pemilihan di tahun 2020 itu ada beberapa hal krusial yang selalu terjadi, khususnya adalah adanya pelanggaran pemilu ya, baik yang itu dilakukan oleh peserta pemilu, beserta tim kampanyenya ya, maupun juga oleh penyelenggara pemilu itu sendiri serta masyarakat umum, dan juga oleh unsur-unsur lain, misalnya ada keterlibatan ASN gitu kan. Nah, hal ini menjadi menarik, terus kemudian karena tadi saya katakan juga regulasi ternyata untuk pemilu 2024 nanti juga tidak ada perubahan, padahal di regulasi tentang itu kita ketahui ada beberapa kelemahan, maka Bawaslu mencoba satu, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kemungkinan peristiwa-peristiwa pelanggaran yang terjadi di pemilu sebelumnya itu juga masih akan muncul di pemilu 2024 maupun pemilihan 2024. Nah, ini menjadi beban berat bagi Bawaslu untuk berusaha bagaimana mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, terus kemudian yang kedua, di samping untuk memberitahukan tentang hal itu, yang kedua adalah kita ingin mendapatkan masukan dari masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa. Yang tadi saya katakan bahwa mahasiswa ini sebagai agen perubahan, mahasiswa harus tahu ini permasalahan-permasalahan pemilu itu seperti apa sih sebenarnya, apa sih yang dihadapi oleh Bawaslu, apa sih yang dihadapi oleh KPU, ya kan, pada saat menjadi penyelenggara pemilu, gitu kan. Nah,
setelah mahasiswa kita kasih tahu seperti itu, mahasiswa kita minta pendapat ini, ya. Pendapatnya bagaimana? Lah melalui debat inilah Bawaslu bisa menginventarisir pendapat dari kalangan mahasiswa yang ternyata tadi saya katakan juga berdasarkan kompetisi debat di yang pertama itu ternyata masukan-masukan dari mahasiswa ini bagus-bagus sekali. Ya, dan itu yang menjadi dasar juga bagi Bawaslu untuk membuat kerangka-kerangka kebijakan dan juga peraturan-peraturan pelaksanaan, ya, yang bisa mengilhami itu semua, sehingga kita ke depan akan membuat regulasi-regulasi yang lebih baik lagi. Lah masukan-masukan dari mahasiswa ini yang kita butuhkan ya saluran utama yang paling memungkinkan untuk mendapatkan itu adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk menyatakan pendapat melalui debat ini, ya. Kalau bukan melalui debat mungkin kurang efektif, tetapi debat ini kita pandang sebagai cara yang efektif untuk bisa mendapatkan masukan dari masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa, ya, karena mahasiswa sekarang ini kan kritis-kritis sekali. Iya kan, Mbak Ajeng aja kan kritisnya kayak apa tadi kan kita lihat, Mbak Era juga itu kan, artinya dari situ Bawaslu mendapat masukan yang banyak. Ya, kompetisi debat memang masih berjalan. Saya juga tetap memberikan apresiasi kepada Mbak Ajeng beserta timnya, walaupun tidak lolos di eliminasi, tidak masalah. Itu adalah proses pembelajaran, tidak mungkin kita ikut lomba langsung bisa jadi juara tanpa melalui proses. Tapi ada hal-hal yang baik di sana. Saya juga mengucapkan apresiasi juga kepada tim dari Unwiku dan juga dari Unsud, ya, yang juga ikut mengirimkan kompetisi debat. Dan memang kompetisi debat ini kan termasuknya sosialisasinya juga mepet juga ya Mbak Ajeng, ya. Saya waktu itu kan juga ngirim ke share dulu, sementara surat resmi belum kami kirimkan melalui WA dulu itu ke Pak Rektor itu. Pak Rektor dan Pak Dekan supaya itu disosialisasikan pada mahasiswa kan untuk bisa mengikuti. Nah, ternyata alhamdulillah ada respon yang baik. Nah, jadi dasarnya itu, Mbak, adalah bagaimana dasar kompetisi debat ini adalah karena kita ingin mendapatkan pendapat-pendapat atau masukan dari mahasiswa yang kita harapkan akan dapat kita jadikan sebagai suatu diskursus, ya, yang akan membuat kita berpikir atau memikirkan tentang masukan-masukan ini guna penyempurnaan peraturan pelaksanaan di pemilu 2024. Di samping itu, harapannya adalah bukan hanya kami dari Bawaslu yang kemudian bisa melihat pendapat-pendapat dari mahasiswa ini, tetapi para stakeholder yang berkepentingan, ya, seperti Komisi 2 DPR RI barangkali, terus kemudian dari pemerintah dan juga dari kalangan pegiat pemilu, terus kemudian dari unsur-unsur yang berkompeten lainnya, itu bisa melihat hal itu gitu loh. Ya, bukan hanya melihat bagaimana mahasiswi sekarang kritis-kritisnya luar biasa, tetapi inti dari apa yang mereka sampaikan itu adalah hal-hal yang akan membuat perubahan-perubahan di masa akan datang, sehingga diharapkan masukan-masukan dari mahasiswa ini akan mendapatkan diskursus baru, terus kemudian menjadi suatu regulasi, menjadi suatu kebijakan yang akan membuat pelaksanaan pemilu serentak di 2024 nanti akan berjalan lebih baik. Itu intinya, Mbak Rangi. Jadi Sobat Bawor di rumah sudah mendengar ya dari Bapak Saleh Darmawan bahwa menjadi suatu diskursus untuk menuju pemilu 2024 nih teman-teman, Sobat Bawor di rumah. Oke. Menurut Mbak Ajeng sendiri nih, sudah tepatkah menyasar pada mahasiswa sebagai peserta debat? Ada tambahan untuk Bapak nih? Ketika berbicara tepat atau tidaknya, tentu ini adalah suatu hal yang begitu tepat. Iya. Mengapa saya katakan demikian? Karena benar tadi yang dikatakan oleh Pak Saleh bahwa di sini mahasiswa itu sebagai agen of change, begitu ya Mbak ya, sebagai agen perubahan. Tentunya dari pemikiran kritis yang dimiliki oleh mahasiswa itu akan memberi suatu gagasan baru yang tentunya ini akan menunjang adanya penegakan hukum pemilu di tahun yang akan datang. Supaya apa? Supaya memiliki
asas, yaitu yang berkeadilan begitu. Nah, jadi dalam hal ini penting kemudian untuk mahasiswa itu berperan aktif, ikut serta, bahkan andil secara langsung dalam debat ini, karena untuk mempublikasikan adanya suatu isu-isu terkini tentang bagaimana hambatan, bagaimana tantangan yang tentunya dihadapi oleh Bawaslu itu sendiri, yang mana akan muncul suatu solusi ketika ini menjadi suatu topik dalam suatu perdebatan itu, karena memang benar bahwa dalam debat itu sendiri itu bertujuan untuk menciptakan suatu solusi yang akan memperbaiki suatu regulasi yang ada begitu, Mbak. Dan tentunya mahasiswa sebagai seseorang sivitas akademika yang memiliki nalar yang kritis itu akan memunculkan bagaimana tentang argumen yang baik itu dari pro ataupun kontra, yang tentunya nantinya akan memiliki hal-hal yang bermanfaat. Nah, akan membawa dari pemikiran-pemikiran audiens atau berbagai elemen masyarakat itu untuk bersama-sama memikirkan apakah benar tentang argumen ini, apakah benar tentang pendapat ini gitu. Karena tentunya dalam debat, Pak, itu tidak hanya omong kosong gitu, tetapi juga ada dasar-dasar yang dibangun, yang diangkat untuk apa? Untuk menunjang kuatnya argumen begitu. Dan saya di sini juga sudah mengalami sendiri bagaimana berproses ketika melaksanakan atau mempersiapkan untuk debat gitu, mulai dari mempelajari mosinya, kemudian kami menyatukan antara pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3 untuk memiliki pemikiran yang sejalan. Nah, pemikiran yang sejalan sehingga debat ini tentunya akan berlangsung sebagaimana mestinya begitu. Dan akan konsultasi juga ya dengan Bawaslu ya, Mbak. Ya, saat itu ya. Waktu itu mendapatkan masukan-masukan yang itu ya. Iya, untuk masinya gitu ya, Pak ya. Kami juga waktu itu sudah datang ke Bawaslu Banyumas untuk berkonsultasi apakah benar, Pak, tentang permasalahan ini, apakah benar tentang adanya regulasi-regulasi yang ternyata memang perlu adanya perbaikan ke depannya begitu, karena melihat dari pemilihan umum sebelumnya yang telah diselenggarakan begitu. Dan ini dampaknya sangat positif, Mbak, untuk tim kami. Karena apa? Karena dari tim kami sendiri mendapatkan pencerahan gitu istilahnya, ya, mendapatkan materi-materi baru yang ternyata tadinya kami tidak mengetahui tentang hal itu. Namun setelah adanya masukan, setelah adanya materi yang diberikan dari Bawaslu Banyumas, membuat kami semakin yakin untuk menyusun argumentasi-argumentasi yang menguatkan tim kami begitu. Ya, terima kasih. Saya sendiri penasaran nih, Mbak. Kemarin ini Isai itu ada beberapa permasalahan mungkin ya yang dikonsultasikan ke Bawaslu, pihak Bawaslu Banyumas ini. Apa saja sih, Mbak, bisa diceritakan itu biar sobat Bawor di rumah ini mengetahuinya? Oke, jadi kemarin sebenarnya yang sempat menjadi kebingungan kami itu mengenai batasan kewenangan, Mbak. Ya, jadi di sini tema yang diajukan itu, yang diusung itu mengenai keberwenangan dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu gitu ya, Pak ya. Ya, kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu. Nah, apakah di sini namun dalam hal ini konteksnya itu adalah pasca penetapan hasil secara nasional begitu ya, Pak. Apakah di sini Bawaslu masih berwenang ketika adanya suatu pelanggaran yang terjadi ketika hasil suara nasional itu telah diumumkan, telah dipublikasikan. Namun di sini ketika memang berwenang itu bagaimana, mengapa berwenang begitu, itu juga kami tanyakan. Dan sejauh mana sebenarnya kewenangan Bawaslu di realitanya begitu, apakah memang semuanya itu seperti yang kita ketahui dalam peraturan tugas wewenang yang telah disampaikan yang tercantum dalam undang-undang, ataukah memang dalam realita ternyata ada hal yang unik yang terjadi begitu ya, Pak ya. Ada hal unik yang terjadi sehingga kita dari mahasiswa itu mengetahui, oh ternyata begini begitu. Mungkin dari Bapak Saleh sendiri ya, tambahan atau
menjelaskan ke sobat bawar di rumah nih tentang permasalahan yang dipertanyakan atau menjadi kebingungan dari mahasiswa Winsaisu tadi. Monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak Era. Jadi pada saat konsultasi dari tim debat Winsaisu memang ada beberapa permasalahan yang ditanyakan oleh mahasiswa, yaitu peserta debat dari Winsaisu, itu terkait dengan sebenarnya sampai sejauh mana sih kewenangan Bawaslu? Apakah Bawaslu punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil, ya, yaitu pasca penetapan KPU tentang perolehan hasil suara. Nah, di situ memang kita berdiskusi Mbak Era, berdiskusi dalam artian bahwa kalau misalnya peserta mengambil mosi untuk pro, nah, argumentasinya apa yang harus dipersiapkan, kan begitu. Terus kemudian saya memberikan masukan juga tentang kalau yang pro berarti ya harus argumentasinya begini yang dikuatkan. Terus kemudian kalau yang kontra juga berarti harus menguatkan argumentasi tentang apa, kan itu. Nah, kita akan melihat sambil saya memberikan gambaran. Sekarang kalau misalnya Mahkamah Konstitusi yang mendapatkan tugas itu, apakah tidak ada kelebihan atau beban yang begitu berat bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang hanya 9 orang, padahal di pemilu 2019 sendiri ada sampai 340 perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, gitu kan. Untuk pilkada atau pemilihan 2020 kemarin Mahkamah Konstitusi juga kan menangani sampai 41 perkara ya. 21 perkara ya. Kalau untuk pilkada 21, kalau untuk pemilu 2019 sampai 340 lah. Ini angka yang luar biasa, 340 perkara masuk ke Mahkamah Konstitusi ini. Mahkamah Konstitusi 9 orang hakim, ya kan? Nangani segitu banyak. Apakah saya sih waktu ini memberikan mana yang memang profesionalitas hakim Mahkamah Konstitusi kita tidak usah lakukan lagi ya, kemampuan beliau beserta jajaran sekretariatnya untuk menangani perkara itu. Tetapi yang kita waktu itu sarankan adalah bagaimana mahasiswa berpikir ini dengan seperti itu, apakah efektif, apakah waktunya bisa selesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan, gitu kan. Walaupun kenyataannya memang selesai semua ya, gitu kan. Tapi mengingat beban kerja yang begitu berat seperti itu, ini untuk yang berarti yang untuk pro untuk memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa hasil ya. Nah, itu sih. Kalau yang kontra tetap harus pertahankan kemampuan dari kemampuan Bawaslu sendiri, apakah mampu untuk kalau diberikan kepercayaan untuk menangani sengketa hasil kan, itu kan. Nah, tentunya dikaitkan dengan regulasi sendiri yang menentukan bahwa Bawaslu memang hanya punya kewenangan untuk menangani sengketa proses. Sementara untuk sengketa hasil itu diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, wacana-wacana inilah yang kami berikan kepada mahasiswa untuk mahasiswa menggali sumber-sumber yang lain yang kemudian bisa menyatakan pendapat. Jadi pendapat yang disampaikan oleh mahasiswa Winsaisu di debat itu adalah murni pendapat dari mahasiswa setelah kami memberikan tambahan-tambahan informasi atau tambahan-tambahan pengetahuan ya Mbak ya, tentang tadi dikatakan oleh Mbak Aceng bahwa ternyata banyak yang belum diketahui oleh mahasiswa, dan setelah itu mendapatkan pencerahan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, sehingga materi debat itu menjadi lebih luas. Harapannya kan memang seperti itu, gitu kan. Minimal ini adalah sosialisasi dari Bawaslu kepada mahasiswa, dalam hal ini dari peserta debat dari Winsaisu untuk bisa melakukan tambahan. Dari Uniku juga pernah itu, kemudian konsultasi dengan kita juga untuk persiapan pembuatan artikel dan presentasi materi ya Mbak ya, materi debat. Nah itu, ini adalah hal yang baik, artinya bahwa satu memang kerjasama antara peserta debat dengan Bawaslu Kabupaten Banyumas juga sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan juga nanti ke depan tidak bosan-bosan ya, walaupun sudah mendapat masukan dari pemerintah ternyata juga belum lolos ya, mungkin
belum saatnya ya Mbak ya, tetapi yang jelas kita sudah memberikan yang terbaik ya Mbak Ajeng ya, memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk ke depan. Betul, itu Pak, Mbak. betul. Nggak apa-apa Pak. Oke. Jadi menambahkan ya Pak ya, bahwa memang sosialisasi seperti ini adalah suatu ide yang bagus gitu Pak untuk keberlangsungan ke depannya, yang mana bukan hanya sekali saja tapi ke depannya juga bisa terus terjalin gitu. Karena kebutuhan dari kami ya, orang-orang hukum itu sendiri itu memang membutuhkan bagaimana realita yang ada Pak, bukan hanya teori, bukan hanya tentang dasar-dasar saja yang dipelajari pada saat perkuliahan, namun ternyata realita dan praktik yang sesungguhnya yang ada di lapangan itu memang kami butuhkan gitu. Ini juga menunjang dari wawasan kami, kemudian bisa kami terapkan juga tentang pengalaman-pengalaman juga begitu Pak. Ya, sahabat Bawor di rumah kurang lebih seperti itu ya. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Untuk Bapak Saleh Darmawan, bagaimana sih Pak efektivitas penegakan hukum sekarang? Terlebih dari tinjauan pada putusan-putusan pengadilan tindak pidana misalnya, sengketa dan lain sebagainya. Monggo Pak. Oke, Mbak Era. Ini tapi terkait ya, yang pemilu ya, yang penegakan hukum pemilu ya, atau penegakan hukum secara umum ini? Terserah Bapak mau menyampaikan bagaimana ke sobat Bawor di rumah ini. Oke, baik. Mau spesifik. Jadi begini, kalau kita bicara tentang penegakan hukum, memang kalau kita melihat kan ada teori efektivitas hukum itu ya, bahwa hukum berjalan efektif atau tidak ya, itu dipengaruhi oleh satu substansi hukum ya, kedua aparat penegak hukumnya, dan ketiga budaya masyarakat. Itu teori siapa Mbak Ajeng? Lawrence, betul, Lawrence. Ada substansi hukum ya, terus kemudian aparat penegak hukumnya ya, dan kemudian juga dari budaya hukum. Nah, di penegakan hukum pemilu ini juga suatu hal yang menjadi kajian kita juga Mbak, bagaimana penegakan hukum pemilu ini bisa berjalan dengan baik dengan substansi hukum yang seperti sekarang ini. Kalau kita melihat substansi hukum pemilu maupun pemilihan, itu memang harus diakui masih terdapat beberapa hal yang multitafsir ya. Jadi artinya ada perbedaan tafsir khususnya antara Bawaslu dengan KPU dalam pelaksanaan penegakan pelanggaran hukum administrasi pemilu ya. Nah, itu juga sering terjadi ya, khususnya pada saat Bawaslu memberikan rekomendasi tentang PSU ya, itu juga bisa terjadi. Terus kemudian dalam KPU menetapkan daftar calon tetap misalnya, ada beberapa hal yang makanya ini akan menimbulkan sengketa ya, karena ada perbedaan tafsir itu gitu kan. Nah, terus kemudian di samping ada perbedaan tafsir itu, ternyata ada juga keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Bawaslu dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara dugaan pelanggaran ini. Misalnya kalau kita tahu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 untuk pelanggaran pemilu itu kita Bawaslu punya waktu 7 hari yang apabila dibutuhkan diperpanjang 7 hari lagi kan, dan ini 7 hari kerja. Nah, tetapi di Undang-Undang Pemilihan itu kita cuma punya batasan waktu 3 hari ya, yang apabila dibutuhkan bisa diperpanjang 2 hari. Berarti artinya 5 hari, dan 5 hari ini kita ngitungnya 5 hari kalender nih. Nah, perbedaan waktu inilah yang akhirnya, atau keterbatasan waktu inilah yang membuat kita tidak bisa maksimal dalam mempersiapkan alat bukti gitu kan, sehingga di beberapa perkara itu banyak sekali yang perkara tidak bisa dilanjutkan karena keterbatasan waktu. Dan juga karena satu hal lagi, yaitu ada orang juga sering mempertanyakan tentang efektivitas dari sentra gakumdu ya, yang khusus untuk menangani tindak pidana pemilu kan. Di sini memang ada beberapa kadang-kadang terjadi penafsiran yang
tidak sama juga antara unsur Bawaslu dengan pihak kepolisian maupun kejaksaan. Nah, ini sering terjadi sehingga banyak perkara-perkara tindak pidana pemilu itu juga akhirnya berhenti di Sentra Gakumdu kan gitu. Nah, perbedaan-perbedaan inilah Mbak yang kemudian menentukan apakah penegakan hukum pemilu ini sudah berjalan dengan baik atau tidak di Indonesia ini kan. Unsur-unsur ini. Nah, unsur-unsur ini memang sebenarnya harus konsepnya ideal, sudah bagus. Dengan adanya Sentra Gakumdu, khusus untuk pidana pemilu saja, itu kan kepolisian dan kejaksaan sudah dilibatkan dari saat pertama kali Bawaslu mendapatkan laporan atau mendapatkan temuan. Itu sudah dilibatkan. Artinya pada saat nanti kemudian perkara ini memang terbukti bisa dilanjutkan atau terpenuhi unsur-unsur untuk bisa dilanjutkan proses penyidikan di kepolisian, polisi sudah siap karena sudah tahu dari awal gitu loh tentang seluk-beluk dari perkaranya itu. Begitu juga jaksa pada saat nanti dari kepolisian melibatkan perkara kejaksaan, jaksa sudah tahu karena sudah dilibatkan dari awal. Itu konsepnya luar biasa sebenarnya, konsep bagus seperti itu. Nah, cuma ada perbedaan penafsiran inilah yang akhirnya bisa menghambat proses penyelesaian perkara. Nah, ini hal seperti ini yang harusnya menjadi evaluasi yang kuat dari kita bersama untuk bisa bagaimana teknis penyamaan persepsi ya, makanya sering dilakukan rapat koordinasi di Sentra Gakumdu itu antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan untuk menyatukan visi, untuk menyatukan pemikiran yang sama gitu loh, sehingga tidak ada lagi multitafsir di antara ketiga unsur dari Sentra Gakumdu ini. Nah, atau penafsiran berbeda dari ketiga unsur ini. Nah, ini sebenarnya upaya-upaya yang lebih efektif ya. Kalau misalnya nanti kita sering melakukan koordinasi, sering melakukan diskusi, mungkin bedah kasus atau bedah buku atau bedah regulasi dengan di antara unsur Sentra Gakumdu ini mungkin akan lebih menajamkan lagi fungsi dari Sentra Gakumdu. Jadi penegakan hukum memang seperti itu. Kalau kita berbicara tentang teorinya law enforcement memang semua berkorelasi ya. Kalau substansi hukumnya berarti jelas ya. Ada Undang-Undang 7 tahun 2017, ada Undang-Undang 1 tahun 2015 yang diperbarui dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 beserta perubahan-perubahannya sampai sekarang ya untuk tentang pemilihan, dan juga ada peraturan Bawaslu, peraturan KPU gitu kan. Substansinya itu banyak sekali kalau dari substansi. Kemudian dari aparatnya ya kita juga sudah ada Sentra Gakumdu itu kan untuk pidana pemilu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang baik. Kemudian budaya masyarakat. Lah, budaya masyarakat ini Mbak dalam konteks penegakan hukum pemilu ini juga sering berperan besar ya. Budaya masyarakat untuk bisa menolak politik uang ini kan juga harus terus-menerus kita gencarkan. Makanya menyiasati hal seperti itu, Bawaslu punya program, kita menentukan desa pengawasan, ada desa anti politik uang ya, terus kemudian kita bisa melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok tertentu ya, kemudian kepada organisasi tertentu. Nah, ini adalah dalam rangka untuk itu kita merubah mindset atau budaya masyarakat tentang pemilu ya, khususnya tentang money politik ya, bagaimana masyarakat itu. Kalau tadi saya katakan bahwa kita berusaha menciptakan pemilih yang cerdas dan berintegritas ya Mbak Ajeng ya. Pemilih yang cerdas dan berintegritas itu artinya pemilih yang bisa memilih, bisa memikirkan sebenarnya kandidat mana sih yang baik menurut dia, ya kan? Dengan kecerdasannya dia akan berpikir, oh iya berarti kandidat inilah yang program-programnya baik, terus kemudian ini juga programnya menunjang masa depan bangsa, itu kan. Kemudian diputuskan akan memilih kandidat itu. Nah, pemilih yang berintegritas itu adalah pemilih yang apabila dia sudah mempunyai pilihan, dia tidak mudah goyah, dia tidak akan goyah karena integritasnya gitu. Tidak akan goyah dengan adanya iming-iming ya, tidak akan goyah dengan adanya amplop ya, dengan bahkan dengan ancaman sekalipun tidak akan goyah karena dia punya integritas. Nah, pemilih-pemilih yang seperti ini yang tersebut integritas inilah menjadi tugas Bawaslu untuk bisa menciptakannya, khususnya dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti ke arah sana nanti. Terima kasih Bapak Saleh. Dari Mbak Ajeng sendiri nih sebagai bagian dari sivitas akademik atau mahasiswa nih, bagaimana sih tanggapan Mbak untuk
menanggapi efektivitas penegakan hukum sekarang ini, Mbak. Monggo, Mbak. Baik, kita berbicara tentang penegakan hukum gitu ya Mbak ya. Tentunya memang benar tadi banyak sekali penafsiran tentang adanya penegakan hukum ini sendiri. Tadi menurut teorinya Lawrence bahwa memang untuk keberlangsungan suatu penegakan hukum itu ya itu tadi 3 unsur tersebut, yang mana 3 unsur itu oleh masing-masing individu, oleh masing-masing pihak tentunya diterjemahkan itu sangat luas sekali. Mulai dari yang pertama itu struktur hukumnya, kemudian substansi hukumnya, dan juga budaya hukumnya begitu. Nah di Indonesia itu sendiri kami sebagai mahasiswa gitu ya Mbak ya, tentunya budaya hukum ini masih sangat miris sekali, karena memang penegakan hukum yang ada itu tentunya harus menjadi suatu tujuan kita supaya apa? Supaya berkeadilan gitu. Jadi dalam menentukan pilihan pun kami tentunya tidak hanya asal pilih, karena memang tentunya akan melihat dari biografinya, kemudian melihat dari bagaimana visi misinya gitu, sehingga ketika kita memilih itu akan memilih itu seorang pemimpin yang tentunya berintegritas. Bukan hanya kita sebagai pemilih yang integritas, tapi juga cerdas, itu juga kita menentukan pemimpin yang demikian pula begitu. Dan faktor-faktor untuk memiliki suatu tanaman jiwa yang tertanam tentang kecerdasan dan integritas dalam suatu memilih itu tentunya harus memiliki dasar-dasar pengetahuan terlebih dahulu. Nah dari adanya pengetahuan itu maka kita bisa mengaplikasikannya dalam proses pemilihan penyelenggaraan itu. Gitu ya Pak ya. Karena tadi juga telah dijelaskan bahwa memang sosialisasi itu penting ya Pak ya. Sosialisasi itu penting bukan hanya kepada masyarakat saja, namun juga semua elemen dari masyarakat, dari mulai mahasiswa, kemudian dari mulai para pejabat-pejabat itu, dan juga para kita sebagai orang yang tentunya mengerti tentang hukum, namun dalam pengaplikasiannya juga kita perlu banyak pengetahuan tentang hukum itu sendiri. Dan dari adanya institusi yang tadi disebutkan dalam struktur hukumnya begitu, itu ada kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu, memang harus adanya kesinambungan ya Pak ya, harus adanya kerjasama yang baik. Untuk apa? Untuk ini dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum. Karena ya dari tahun kemarin saja itu memang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, yang mana ini harusnya menjadi suatu pelajaran ya Pak ya bagi kita, pelajaran bagi pihak-pihak itu untuk bagaimana caranya mengatasi hal ini agar karena menyelesaikan masalah itu seharusnya memang tidak menimbulkan masalah lagi ya Mbak ya. Jadi seharusnya memang ini bagaimana nantinya ini akan bisa terhentikan. Nah salah satunya dengan adanya debat ini ya Pak ya. Dengan adanya debat ini maka ide-ide, gagasan-gagasan yang memang benar bahwa ini bisa menunjang adanya suatu penanganan terhadap suatu kasus begitu, dalam hal ini adalah pemilu, itu akan disaring dan menjadi suatu alternatif dalam penyelesaian suatu pelanggaran. Dan wewenangnya pun memang dalam peraturan harusnya dispesifikan lagi apa ya mengenai kewenangan itu sendiri begitu Mbak. Jadi kalau boleh saya tambahkan Mbak Era, memang kalau kita berbicara tentang debat penegakan hukum pemilu yang kemarin kita laksanakan, itu sebenarnya kan juga tidak lepas dari teori Lawrence M. Friedman itu, di mana bahwa ada legal substance ya, substansi hukum yang kita tahu. Tadi saya berikan gambaran bahwa substansi hukum ini ternyata dengan tidak dirubahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan 10 Tahun 2016 itu, beberapa kelemahan ini akan menghantui ya pelaksanaan pemilu serentak di 2024 nanti. Sehingga kita perlu mendapatkan masukan-masukan dari mahasiswa ini tentang legal substance ini seharusnya seperti apa ya substansi hukum ini. Terus kemudian dari legal structure tadi, struktur hukum itu memang diharapkan ke depan itu kan masyarakat mahasiswa sudah bisa memberikan masukan yang kritis ini tentang proses penegakan hukum pemilu ya, khususnya tentang kewenangan Bawaslu. Apakah sebagai struktur hukum Bawaslu
punya sebagai aparat penegak hukum pemilu juga perlu diberikan kewenangan lebih gitu kan, untuk membantu Mahkamah Konstitusi gitu kan. Nah itu, cuma tentunya itu harus ada pembagian tersendiri nih, harus ada kriteria mana sih yang masih bisa ditangani oleh Bawaslu dan mana yang memang harus ditangani oleh Mahkamah Konstitusi karena sesuai dengan kewenangannya. Ada batasan begitu ya, Betul, batasan betul. wewenang. Nah, dilihat dari legal culture-nya atau budaya hukumnya, kita memang dari Bawaslu itu dengan adanya masukan-masukan dari mahasiswa ini kan sebenarnya kita coba menggali budaya masyarakat ini. Betul, Ya, betul. budaya masyarakat sebenarnya budaya masyarakat akademis ya, mahasiswa. Itu Terakhir nih untuk Mbak Ajeng, keterlibatan rencana ke depan untuk terlibat atau ingin terlibat atau ingin nyalek atau ingin jadi bagian dari Bawaslu nih Mbak, rencana Mbak ke depan sebagai setelah lulus jadi mahasiswa kamu Mbak. Ya, jadi setelah lulus gitu ya Mbak ya, memang pastinya siapa sih yang tidak ingin menjadi salah satu memiliki peran gitu ya dalam pengawas pemilu gitu, ataupun bahkan menjadi pejabat dan sebagainya. Pasti tentunya setiap masyarakat atau setiap mahasiswa seperti saya itu pastinya ingin. Namun di sini juga melihat dari cita-cita saya gitu, bahwa saya sebenarnya memang ingin lebih ke dunia akademisi gitu Pak, ingin menjadi dosen gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan saya juga ikut andil dalam suatu pengawasan pemilu begitu, entah itu memang dari di Bawaslu kalau misalnya ada rezekinya gitu ya, ataupun yang lain dan sebagainya, memang kita tidak ada yang tahu gitu. Cuma ya saya berharap yang terbaik saja gitu. Dan juga doa baik itu memang saya berharap bahwa regulasi tentang penegakan pemilu itu memang harus terus ditegakkan. Terima kasih Mbak Ajeng. Berhubung waktunya sudah hampir habis nih Sobat Bawaslu, sebelum menutup acara, sekiranya boleh dari Bapak Saleh Darmawan memberi sedikit closing statement dan pesan Bapak kepada mahasiswa di seluruh Indonesia menuju pemilu 2024. Oke, terima kasih Mbak Era. Jadi kalau saya tadi mencermati apa atau mendengar apa yang tadi disampaikan Pak Ajeng, nggak masalah Mbak Ajeng jadi dosen. Terus kemudian anggota Bawaslu, karena banyak anggota Bawaslu yang melakukan dosen. Nah, artinya itu kesempatan terbuka sebagai dosen yang memang mengamalkan ilmunya kepada mahasiswa, kemudian di Bawaslu juga malah sifatnya lebih luas, bukan hanya kepada mahasiswa tetapi kepada masyarakat secara umum. Jadi bisa saja itu tetap jadi dosen tapi jadi anggota Bawaslu juga. Nah, baik, terus kemudian kepada teman-teman mahasiswa di air ya, para peserta pemilihan bawah, saya cuma menginginkan keyakinan bahwa mari kita kawal pemilu serentak 2024 dengan baik. Peran para mahasiswa sangat dibutuhkan oleh kami penyelenggara pemilu. Di Bawaslu kita nanti ada juga pengawas partisipatif. Kemudian kita pengawas TPS juga banyak. Ya, kalau misalnya yang mahasiswa di sini ada masalah kemudian merangkap menjadi pengawas TPS, atau kemudian dari sisi penyelenggara pemilu yang lain dari KPU ya, itu kan juga ada KPU membuka relawan demokrasi. Yaitu mari kita aplikasikan ilmu yang dipelajari di kampus khususnya tentang demokrasi itu dengan ikut serta terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Nah, walaupun masih terbatas hanya di posisi di relawan ya. Kalau kita ada relawan partisipatif, di KPU juga ada relawan demokrasi, itu adalah sama-sama relawan yang kami bentuk ya, untuk menciptakan pengawasan pemilu yang baik, sehingga diharapkan pemilu serentak 2024 nanti akan tercipta pemilu yang benar-benar jujur, bermartabat dan berintegritas. Itu kita buka peluang seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk terlibat. Ya, seperti Mbak Ajeng ini, kalau kemudian ada sesuatu yang ingin, ya nggak masalah, main-mainlah ke kantor Bawaslu ya, teman-teman mahasiswa juga mainlah ke kantor Bawaslu. Kita diskusi apa itu nggak masalah, gitu kan? Diskusi terus kemudian bagaimana kita mempersiapkan diri pemilu 2024 nih, kami juga membutuhkan banyak masukan kok. Kami juga nanti ada program untuk kampus kepemiluan. Ya.
kami ada program juga nanti untuk Ghost to Campus ya, yang belum kita laksanakan adalah mungkin di tahun 2023 nanti kita sudah mulai melaksanakan Ghost to Campus ya, untuk lebih intens ya, mengajak teman-teman mahasiswa terlibat dalam pengawasan pemilu. Itu Mbak ya. Terima kasih atas closing statement dan pesan dari Bapak saya, dan terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah menemani Sobat Bawaslu nih untuk edisi 95 Bawor. Oke, baik untuk sahabat Bawor di rumah, demikian acara Bawor pada edisi ke-95 kali ini. Mengingatkan kepada sahabat Bawor di rumah untuk jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Bawaslu agar tidak ketinggalan acara Bawor di edisi-edisi selanjutnya. Saya Rina Sakusuma beserta rekan kerja pamit undur diri. Jika ada tutur kata yang kurang pas dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan pemilu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.